pada di Arafah itu tidak ada air. Tidak ada air. Jadi persiapan untuk apa namanya? Ya air. Ya. Untuk memberi minum jamaah. Ya, siqayah nama siqayatil haji. Siqayatil haji. Ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Nabi Allah Ibrahim, Rabbi ja'alni Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana. Itu doa Nabi Allah Ibrahim, wa arina manasikana. Ya Allah, tolong ajarkan kami bagaimana cara manasik haji. Itu doa siapa tuh? Nabi Allah Ibrahim. Kemudian dalam hadis Jabir ya dijelaskan tentang bagaimana menafaktilasi ya hajinya Rasulullah SAW sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Khudhu anni manasikakum. Khudhu anni manasikakum. Ambillah, kerjakanlah manasik haji kalian itu sebagaimana yang aku ajarkan kepada kalian. Beda dengan sholat. Kalau salah sallu kama ra'aitumuni usolli. Tapi kalau haji enggak. Cara haji itu kena haji yang dilaksanakan oleh Rasulullah cuma sekali seumur hidup yang dinamakan haji wada. Haji wada itulah yang dicontohkan, yang dinafaktilasin oleh kaum muslimin di dalam pelaksanaan haji. Ya, Quran menjelaskan wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji itu dan umrah itu hanya untuk siapa? Untuk Allah. Ya. Kemudian dalam hadis Jabir tersebut yang diriwayatkan oleh Muslim, fi yaumit tarwiyah, pada hari tarwiyah 8 ya. Ya, Rasulullah tawajjahu ila Mina. Mina itu dua lajah. Ada yang misalkan Muna, ada yang Mina yang sama aja. Ya. Ya. Pada hari tarwiyah ini Rasulullah konsentrasi ke mana? Ke Mina untuk mempersiapkan ya air untuk orang berhaji di Arafah. Ya. Dan tadi pagi kita lihat di mana di Masjidil Haram itu sudah talbiyah. Apakah namanya haji qiran? Yang dikatakan haji qiran itu memasukkan niat haji dengan umrah bersamaan. Satu kali ihram. Rasulullah melaksanakan haji qiran ya, tidak buka ihram sampai Rasulullah melempar jumrah Aqabah pada hari yang ke-10. Lama pakai ihramnya tuh. Ya, kalau haji ifrad niat haji aja. Sedangkan orang Indonesia rata-rata melaksanakan haji tamattu. Diberi 3 versi cara melaksanakan haji ini yang dasarnya ada dari sunnah Rasulullah SAW menunjukkan apa? Bahwasanya kemampuan kaum muslimin dalam berhaji itu berbeda-beda. Paham toh? Kalau orang Indonesia ini masuknya ke Mekah itu pada akhir Syawal, awal Dzulhijjah udah masuk. Kalau mereka pakai ihram selamanya sampai tanggal 10, berarti 1 bulan 10 hari sekali mereka berihram, maka diberi solusi dengan tamattu. Yang dikatakan tamattu itu ya 1 paket umroh, kemudian dia tahallul untuk umroh pada tanggal 8 Dzulhijjah ini dia berihram lagi untuk haji. Paham? Tidak terpisah antara haji dengan umrah itu terpisah. Jarak yang terpisah itu dengan halal, dia pakai baju biasa lagi. Ya. Nah, jadi pagi hari ini mereka sudah siap berangkat dengan mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda
wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dan berhentinya talbiyah itu sampai di Jamrah Aqabah tanggal 10. Jadi kita kalau tamattu itu pakai ihram itu cuman berapa hari? 8, 9, 10, cuman 2 hari setengah lah kita pakai ihram. Tapi kalau yang ifrad dan qiran itu berat. Tapi ifrad itu dengan ketentuan harus membawa apa? Binatang korban itu dari daerah di mana tempat itu. Ifrad biasanya orang Mekah, orang-orang yang dekat di sana, ya. Nah, 3 itu menunjukkan apa? Kalau tamattu saja nggak bisa. Ifrad untuk Mekah yang bisa, ya. Itu diberi demikian solusi dalam berhaji itu menunjukkan apa? Memberi kemudahan kepada kaum muslimin dalam melaksanakan haji. Paham Haji? Nah, kemudian ya, besok berarti mereka sudah berangkat habis subuh. Beda pelaksanaan sholatnya. Di Mina itu sholatnya itu cuma berlaku qasar, tidak jamak. Ya, hari tarwiyah itu hanya berlaku qasar. Qasar itu sholat yang 4 rakaat dilaksanakan 2 rakaat pada waktunya, tidak boleh jamak. Jadi duhur nanti 2 rakaat, ya 2 rakaatnya, kemudian talbiyah lagi nih. Asar nanti 2 rakaat lagi, kemudian maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat, ya talbiyah lagi, selesai. Nanti pada malam Arafat boleh dia membaca Quran, mutahajud segala, tapi di Mina. Kemudian besok subuh setelah sudah fajar tetap, dan tidak ada qabliyah ba'diyah di Mina. Menunggaling di Mina itu tidak ada ba'diyah, tidak ada qabliyah, ya. Tapi kalau witir dengan apa sunnah fajar itu 2 salat sunnah yang belum pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hatta bersafar sekalipun, ya. Nah, begitu caranya Ji. Jadi besok salat subuh dulu, ya. Makanya belakangan ya? Makanya belakangan. Gimana? Ya, sebelum makan besok. Kalau haji itu mereka boleh kemek. Kita besok. Kalau kita tuh turunnya hari Sabtu kita. Kalau haji itu tidak ada puasa. Ya, Rasulullah diberi sahabat pada waktu akan hari Arafah susu, Rasulullah minum susu. Jadi yang berpuasa itu kita yang nggak berangkat haji. Itu setelah khatib turun mimbar. Makanya haji di besok hari Sabtu beli 10 karton korma, baris di sini setiap jamaah yang datang, ini iftar gitu. Sedekah afdal yang paling nilai yang paling besar tuh waktu bersedekah pada hari Arafah, ya. Ya. Dan memberi makan yaumul akli wasyarbi, hari makan dan minum. Tuh, nggak boleh puasa Haji, ya, pada hari Sabtu karena hari Anhar. Nah, menumpahkan darah, ya. Ikhraqud dam, menumpahkan darah. Jadi pagi besok subuh mereka bergerak menuju Arafah untuk wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu biasanya jamaah-jamaah yang dari Turki itu jalan kaki, mereka dari Mina ke Arafah. Panas-panas, apalagi sekarang panas ini mencapai hampir 52 loh. Mereka tidak bergeming. Apa sebab? Naru jahannam asyaddu harra. Panasnya neraka lebih dahsyat daripada panasnya matahari. Mereka nggak bergeming, tetap. Nenek-nenek itu tua tuh jalan kaki, jalan kaki mereka menuju Arafah, ya. Nah, setelah wukuf nanti, dan ingat di Arafah sholatnya lain lagi. Mana sholatnya? Melaksanakan sholat jamak dan qasar pada waktu duhur. Karena jam wukuf itu tidak ada sholat lagi, hanya berdoa. Paham?
Nah, jadi nanti dan di dalam sholat apa namanya di Arafah, khutbah Arafah itu sama dengan ini, dengan Jumat, khutbah dulu baru sholat. Ini kan bertemu dengan 2 hari. Bagi orang yang tidak berhaji, mereka melaksanakan apa? Melaksanakan Jumat. Ya, paham toh? Mereka melaksanakan Jumat. Kan besok kan Jumat dah. Ya, mereka melaksanakan Jumat. Ya, nah, boleh dimakanya dibuka YouTube terlihat. Kan aja punya YouTube kan. Ini game melulu, mencatur melulu di YouTube sana. Lihat, itu guna informasi dah. Nah, kemudian setelah besok ya khutbah wukuf. Khutbah wukuf. Makanya waktu asar itu kok keminanya kan ke Arafah dulu apa ke Mina dulu? Ke Arafah dulu ya? Ya, dalam dapat tidak Rasulullah ke Mina duluan. Dari Arafah, dari Arafah ke Musdalifah, baru ke Mina. Mina itu 3 hari, 10, 11, 12, 13. Ya, yang benar tuh kayak gitu Ji. Awal bergerak tuh Mekah ke Mina. Ya, kemudian pada waktu wukuf di Arafah, semua wukuf itu khutbah. Habis khutbah itu azan, kemudian qomat untuk melaksanakan 2 rakaat duhur, qomat lagi untuk melaksanakan 2 rakaat asar. Itu menunjukkan apa? Bahwasanya dalam kita melaksanakan jamak kasar itu harus dibatasi dengan 2 kali qomat. Paham toh? Nah, mulai wukuf tuh. Habis wukuf kan salat asar kan sudah kita laksanakan di awal tadi. Nanti setelah terbenamnya matahari, ya gurubnya matahari Arafah, bergerak menuju Musdalifah tanpa melaksanakan salat maghrib di Arafah. Nabi melaksanakan maghrib dan isya itu di mana? Di Musdalifah. Jamak takhir. Azan, kemudian qomat 3 rakaat maghrib, 2 qomat lagi, 2 rakaat apa namanya isya. Itu maknanya apa? Walaupun jamaah takhir, runut sholat itu nggak boleh ditukar-tukar. Paham dong? Jadi jamaah takhir waktunya yang kita tunda, tapi urutan sholatnya inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta itu nggak boleh dirubah-rubah. Tetap maghrib duluan, kemudian qomat lagi untuk isya. Selesai, tidur sampai fajar. Nah, sampai subuh. Habis subuhnya Al-Qur'an menjelaskan fa idza afattum min arafat fadhkurullaha indal masy'aril haram. Masyaallah. Setelah selesai Arafah, kamu berzikir hebatnya zikir di indal masy'aril haram. Di Musdalifah itu namanya masy'aril haram. Masy'aril, maka masjid yang ada di Musdalifah namanya apa? Masy'aril haram. Kalau di Arafah apa nama masjidnya? Namirah. Masjid merah. Bukan merah, ahmar. Itu nama masjid Namirah, tempat Rasulullah berwukuf dan apa namanya berkhutbah di sana. Dan dijadikan masjid. Masjidnya apa nama? Namirah. Masjid Namirah saja. Ya gitu. Kemudian selesai demikian, para jamaah habis subuh doa bergerak menuju Mina. Jarak antara Musdalifah dengan Mina itu diperkirakan sekitar 6 kilo dekat. Jalan kaki aja bisa, lebih baik jalan kaki. Ya. Jadi setelah tidur di Musdalifah, tidur benar, tidur yang beralaskan tanah, ya, yang hotel 1 juta bintang. Itu semua. Sama rata, tidak ada yang bos proklif, nggak ada. Yang tukang sapu masjid enggak. Dia mau ketawa melulu. Yang jual tiket enggak ada.
Nah, yang apalagi yang tukang sapu doa sarukan di hadapan Allah sama. Ya, dengan pakai ihram. Dan pakai ihram tuh boleh pakai celana dalam gaji. Enggak boleh. Enggak boleh, kita harus memakai rida atau selendang, izar tekan sarung. Ya, memakai dan tidak boleh pakai peci kebukaannya. Terbuka. Kemudian nggak boleh menutup mata kaki. Terompa boleh. Kalau pakai kaos kaki nggak boleh, Ken. Jadi ini kebuka nih. Perempuan pakai kaos. Oh, kalau perempuan itu laki-laki. Ini pakai laki-laki. Kalau perempuan mah yang nggak boleh dibuka, perempuan apa? Yang boleh tutup apa? Buka. Maka kalau kita melihat cantiknya orang Bosnia, cantiknya orang Madinah, itu kapan? Haji, masya Allah. Kan maka rombongan akan nggak tahu nih, nggak tahu sih. Karena ini kebuka, niqabnya kebuka, ya, kelihatan bagaimana aslinya wajahnya. Masya Allah. Berkata rombongan-rombongan, ya, tidak ada yang hidung paman, hidung terong man, tidak ada yang hidung terong. Hidungnya apa? Jambu. Subhanallah. Ya. Sudah. Kemudian setelah Musdalifah habis subuh, bagaimana? Sahabat melaksanakan 2 zikir. Ada yang bertakbir. Kenapa bertakbir? Saya cerita kalau takbir, karena Rasulullah bergerak dari rumah menuju tempat sholat itu melaksanakan takbir Aid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian ada yang sahabat melaksanakan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Kenapa? Talbiyah itu berakhir pada jamaah. Rasulullah biarkan saja. Itu syiar semuanya. Boleh bertakbir, boleh bertalbiyah. Ya. Nah, begitulah bentuk proses hajinya. Nanti sampai pada tanggal 10 nanti kita tahallul. Ya, potong korban. Kapan potong korban ini? Hari apa? Haji Adipin tanggal berapa potong korban? Penitia. Kapan kita potong korban? Tentu jangan idul korban. Jangan Idul Adha apa? Hari Raya Haji. Itu yang benar. Hari Raya Haji. Karena menyangkut dengan haji. Korban itu kan ibadah takarrub ilallah. Jadi katakan Idul Adha itu waktu penyembelihannya. Yang aslinya Hari Raya Haji. Dulu zaman dulu kapan Hari Raya Haji? Ntar saya janji sama kamu nanti. Kita akan nikah setelah lebaran haji ya. Tambah lagi bini gitu. Ya setelah lebaran haji katanya. Nah, kemudian ingat di dalam pelaksanaan takbir, ini sering saya ingat. Di dalam takbir sholat kan 2 rakaat nih. 2 rakaat. Kalau dalam sholat kan sholat duluan baru khutbah kan. Tapi Arafah mah enggak, khutbah duluan baru sholat. Nah, sudah. Takbir rakaat pertama itu 1 takbiratul ihram, kemudian Nabi menambah 7 takbir di dalam sholat. Jadi jumlah berapa? Ditambah berapa? 8. Ya, 1 tambah 8. Yang 1 itu takbiratul ihram, yang 7 takbir itu adalah takbir apa? Takbir Aid. Kemudian pada rakaat kedua takbir intiqalnya 1, 5 takbir Aid. Paham dong? Jadi jumlah takbir ini berapa? 8 sama 6 di setiap rakaat. Ya. Dan tidak ada tasbih apapun yang dibaca setelah kita takbir pertama. Tidak ada tasbih. Tidak ada zikir yang khusus gitu. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak apa-apa. Ya, boleh ya. Ya. Sudah, setelah hari Sabtu nanti
Apa tandanya ada kaitannya kita dengan orang berhaji? Haji disunahkan, korban haji kan udah dipotong toh, menggunting kuku. Itu sunnah nata, menunjukkan apa kesenyawaan antara korban dengan haji. Tahallulnya orang yang berkorban setelah sampai korbannya disembelih. Tahallulnya orang berhaji setelah melontar jumrah Aqabah. Paham? Nah, cukup demikian. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka